Sampurasun, para sadulur dimanapun Anda berada. Iya, ketemu lagi sama Mr. Slebor yang tetap selebor. Dari pertama bikin konten, tetap selebor, konsisten. Buat para sadulur di sana, jangan ikut-ikutan yang namanya Mr. Slebor. Biar Mr. Slebor yang selebor, para sadulur jangan. Aduh, ini pembukaan aja agak belibet nih ngomong ya kan. Saking Mr. Slebor seneng banget hari ini ya kan. Ini nih Mr. Slebor baru dapat hadiah nih kan. Hadiahnya apa? Ini hadiahnya ini, coba lihat. Nah, ada yang tahu nggak ini apa? Nah, ini adalah sebuah alat bantu untuk merokok, yaitu cangklong tuh. Jadi kalau misalkan Mr. Slebor begini tuh, gitu ya kan, buat merokok. Tapi yang antiknya, yang memberikan cangklong ini bilang sama Mr. Slebor, hati-hati, di dalam cangklong ini terdapat hodam. Wah, kaget Mr. Slebor. Terdapat hodam, hati-hati, karena kalau nggak bisa bawanya nanti bisa kena dam. Wih, jadi ngeri nih Mr. Slebor ya kan. Karena ini konon katanya menurut yang ngasih Mr. Slebor cangklong ini, katanya hodamnya namanya eyang botai. Eyang botai ini dalamnya ya kan. Nah, Mr. Slebor bertanya-tanya, apa iya, apa benar ini dalamnya eyang botai ya kan. Menurut sadulur gimana? Benar nggak nih? Ya kan, buat spiritual di sana pasti paham. Tapi hari ini yang Mister mau bahas adalah apa itu yang disebut hodam. Ya nggak? Iya dong, biar kita paham. Karena orang yang mempunyai barang-barang dengan ada hodamnya itu kalau salah pakai, kalau tidak bisa menggunakan, akan terkena dam. Gitu nggak para sedulur? Iya begitu. Ini yang antiknya ya kan. Mari kita mulai. Apa itu hodam ya kan? Secara analogi, ketika dia dimasuki sebuah hodam, maka benda yang tadinya tidak punya kekuatan apa-apa menjadi punya kekuatan apa-apa, karena dia terisi oleh sebuah energi, oleh sebuah kekuatan. Gitu kalau rasa dulur? Iya. Nah, ketika dia sudah terisi dengan sebuah kekuatan ya kan, yang diyakini, maka itulah disebut yang namanya hodam. Oh, barang ini ada hodamnya nih. Oh, cincin Mr. Slebor ada hodamnya ya kan. Hodam dari cangklong ini namanya eyang botai ya kan. Juga katanya suka disebut eyang gedur. Nah, penasaran juga nih ya kan. Tapi bahasan ini bukan untuk menghina siapapun atau untuk meremehkan siapapun. Mari kita berbagi pemahaman apa yang disebut hodam itu sendiri ya kan. Menurut analisa Mr. Slebor, ini menurut analisa Mr. Slebor ya, jadi jangan ditelan mentah-mentah, karena obrolan Mr. Slebor jadikan cuman referensi untuk berpikir saja. Kalau Mr. Slebor salah ngomongnya ya kan, jangan diikutin. Tapi kalau misalkan omongan Mr. Slebor itu benar, ayo kita barengan dah. Ayo buka kepahaman kita, buka akal sehat kita. Hodam, ulangi lagi ya kan. Hodam itu identik dengan sebuah benda yang kemasukan sesuatu energi ya kan. Energi itulah yang menghasilkan sebuah kekuatan. Jadi ketika cangklong ini kemasukan eyang botai, wah, eyang botai itu punya kekuatan mecahin batu misalnya. Wih. Jadi ketika kita pakai cangklong ini, begitu kita megang batu, kita hantam, pecah tuh batu. Wow, luar biasa ya kan.
Berarti yang namanya hodam itu adalah sesuatu energi yang tersimpan dalam sebuah benda, ya kan? Itu nggak perasa dulur? Iya, begitu aja dulu, ya kan? Tapi kalau Mr. Slebor, ya kan, akan berpikir jauh lebih dari itu. Ini tadi siapa? Isinya eyang botai atau eyang gedur. Sementara eyang botai atau eyang gedur itu sendiri punya struktur. Ada mata, ada hidung, ada kaki, ada tangan, ya kan? Maka disebut eyang botai. Dengan ada kaki, ada tangan, ada mata, ada segala macam di diri eyang botai itu, maka dia memiliki kekuatan. Gitu nggak perasa dulu? Iya, begitu. Dia memiliki kekuatan. Wow, kedahsyatan kekuatan itu karena ada di dalamnya eyang botai. Sementara eyang botai itu adalah sebuah struktur, ya kan? Si eyang itu punya mata, punya hidung, punya kuping, punya mulut, punya tangan, punya kaki. Wah, punya tubuh ini adalah eyang botai. Maka yuk kita kembangin lagi, ya kan? Berarti eyang botai ini adalah sebuah energi yang terstruktur, ya kan? Sebuah energi atau sebuah kekuatan yang dia terstruktur. Kalau tidak terstruktur, ini tidak akan menimbulkan sebuah kekuatan. Gitu nggak merasa dulu? Iya, begitu. Dengan terstruktur, kayak misalkan rumah, karena dia terstruktur, ada pondasinya, ada tiangnya, ada segala macamnya, dia akan menjadi sebuah kekuatan, nggak gampang roboh. Gitu nggak merasa dulu? Iya. Balik lagi. Hodam adalah sebuah kekuatan yang dihasilkan dari struktur. Atau hodam adalah sebuah energi yang terstruktur. Terserah energi siapa. Dan hari ini adalah energi eyang botai atau eyang gedur. Gitu perasa dulur, ya kan? Dan hati-hati ketika Mr. Slebor harus menggunakan ini. Kalau Mr. Slebor salah akan kena dam. Apa itu dam? Ya, dampak. Ketika Mr. Slebor salah menggunakan ini, maka akan berdampak pada Mr. Slebor sendiri. Misalkan Mr. Slebor harusnya kalau Mr. Slebor mau ngerokok, rokoknya di sini, ya kan, ngisepnya di sini. Tapi kalau Mr. Slebor tidak tahu menggunakan ini, maka Mr. Slebor dipakainya di mata, yang ada kecolok mata Mr. Slebor. Kalau kecolok itulah dam atau kena dampak. Gitu Pak para sadulur? Iya. Jadi ulangi lagi. Yang disebut hodam adalah sebuah energi atau sebuah kekuatan yang terstruktur. Karena ketika dia tidak struktur, dia tidak akan melahirkan sebuah kekuatan. Berarti hebat. Ya, hebat. Yang disebut hodam itu adalah sesuatu yang hebat. Karena dia memiliki kekuatan. Iya. Dan bagaimana kekuatan itu bisa tercipta kalau tidak terstruktur? Sepaham nggak? Iya. Dan hari ini hodam yang ada di sini bukanlah hodam yang super menurut Mr. Slebor. Bukan tidak menghargai ini hodam Bang eyang botai, bukan. Dibiarkan saja. Tapi sebenarnya ada hodam-hodam yang lebih punya kekuatan besar lagi daripada yang ada di cangklong ini. Aduh, Mr. Slebor ngomongnya pusing. Ya, pusing. Ya kan? Kalau yang nggak mau berpikir. Kalau yang mau berpikir salah. Aduh, Mr. Slebor ngomongnya bikin pusing. Banggalah pada diri Anda ketika Anda pusing ngedengar omongan Mr. Slebor. Itu tandanya ketika mendengar obrolan Mr. Slebor Anda berpikir. Gitu nggak para sadulur? Iya, begitu. Kalau Anda tidak berpikir dengan omongan Mr. Slebor, Anda tidak akan pusing. Berarti omongan Mr. Slebor ini tidak ada ngaruhnya.
Ya, balik lagi. Khodam yang ada di sini, ayo kita kembangin lagi karena ada khodam yang lebih besar daripada yang ini. Yang ini kecil. Wah, apa tuh? Mana tuh khodam yang lebih besar lagi? Tadi apa? Khodam itu ketika kita salah memakai, salah menggunakan khodam ini, kita akan kena dampak. Gitu nggak? Ya begitu. Maka kita harus tahu cara menggunakan si khodam ini. Ya, kalau nggak tahu, wow, berbahaya sekali. Tapi ada khodam yang lebih sakti dari ini. Di mana Mr. Slebor? Ada, dan itu terlihat. Dan pasti Anda tahu. Waduh, tambah bingung. Amin. Tambah pusing. Amin. Berarti Anda, tandanya Anda berpikir dan mau membuka cakrawala berpikir Anda. Yang mana khodamnya? Yang lebih besar daripada yang di benda ini? Ada. Tadi intinya, khodam itu adalah sebuah kekuatan yang dalamnya ada eyang botai. Eyang botai itu ada kuping, ada hidung, ada mata, ada tangan, ada segala macam. Berarti yang disebut eyang botai adalah sebuah struktur. Ya kan? Maka struktur itu melahirkan sebuah kekuatan. Struktur itu yang membentuk satu tubuh. Maka dialah yang melahirkan kekuatan. Gitu Pak Sadul. Ingat, hati-hati nih. Pahamin ya. Nah, tadi apa maksudnya balik lagi? Kok ada khodam yang lebih hebat daripada ini? Iya, karena ada yang lebih punya kekuatan hebat lagi daripada yang ini. Ya kan? Mana? Anda pasti di daerah Anda juga ada. Kelihatan besar. Iya, yang mana Mr. Slebor? Nih yang paling besar. Baru Sadulur atau Mr. Slebor yang baru punya khodam yang di sini. Sementara bangsa kita punya khodam yang luar biasa. Apa itu khodamnya? Yaitu tadi, kesatuan-kesatuan. Angkatan bersenjata kita itulah khodam bangsa kita. Maka disebut Kodam Brawijaya. Maka disebut Kodam ini. Kok jadi disangkutinnya ke sana? Iya. Ya kan? Baru yang seperti ini. Bangsa kita ini punya khodam yang luar biasa. Ya kan? Kodam Metro Jaya. Wah, ya kan? Kodam Brawijaya. Aduh, pusing Mr. Slebor. Ya pusing. Ya kan? Kalau Anda tidak mengerti esensinya daripada khodam ini, ayo kita berpikir dulu dari yang kecil, baru kita besarkan. Ya. Yang ada di sini, khodam yang botai ini tidak bisa menjadi apa-apa. Ya kan, yang menjadi apa-apa adalah khodam yang dimiliki bangsa kita sendiri. Ya kan? Apa namanya? Kodam Brawijaya. Kodam Metro Jaya. Kodam Siliwangi. Itulah kekuatan-kekuatan yang struktur yang bangsa kita miliki. Jadi hati-hati. Bila Anda tidak tahu menempatkan kodam-kodam seperti kodam-kodam itu, Anda akan berurusan dengan kodam-kodam itu. Biasanya siapa yang berurusan dengan kodam-kodam itu? Andalah orang-orang yang tidak benar. Andalah yang mengacaukan bangsa kita.
ya kan, dengan memecah belah bangsa kita, dan Anda akan berurusan dengan kodam-kodam itu. Kok begitu ya? Iya. Bangsa ini punya kodam, punya kekuatan. Kalau Anda tidak mau berdampak dengan kodam itu, maka Anda harus patuh dengan hukum. Dengan hukum yang dimiliki bangsa kita. Kalau Anda tidak patuh dengan hukum dari bangsa kita, Anda akan berhadapan dengan kodam-kodam. Atau kekuatan negara kita, kekuatan bangsa kita. Yang korupsi, Anda perusak, maka akan Anda berurusan dengan kodam-kodam itu. Yang memecah belah, Anda akan berurusan dengan kodam-kodam itu. Kodam-kodamnya kelihatan. Anda lewat, wow, ada kesatuan. Kodam itu adalah sebuah kesatuan yang memiliki kekuatan dengan struktur. Ya. Kalau tidak punya struktur, dia tidak akan kuat. Dengan struktur itulah melahirkan kekuatan. Dan tiap kodam-kodam bangsa kita punya kekuatan, hati-hati. Bagi siapapun yang mau memecah kesatuan bangsa kita, baik itu yang di dalam negeri ataupun yang dari luar, maka akan berurusan dengan kodam-kodam itu. Buat pemimpin yang mengendalikan kodam-kodam itu, Anda juga harus hati-hati. Ketika Anda salah memimpin, ketika Anda salah melahirkan kebijaksanaan, kodam itu bukan milik Anda, tapi milik bangsa kita, milik semua rakyat Indonesia. Jadi Anda tidak berhak memiliki kodam itu, karena kodam itu adalah milik kami, milik bangsa kita, milik Anda, saya, dan mereka. Jadi hati-hati buat pemimpin dimanapun Anda berada. Hati-hati menggunakan kodam-kodam itu. Dan yang ada di kodam-kodam itu, ya kan, Anda tetap harus sesuai rel Anda. Andalah sebagai garda-garda pertahanan bangsa kita. Andalah tameng-tameng bangsa kita. Ya kan? Jadi walaupun pemerintahan kita, ya kan, salah, tetap kodam tidak boleh berpihak. Baik itu yang di TNI maupun yang di kepolisian, itu kodam-kodam kita. Bagaimana tidak berurusan dengan kodam-kodam itu? Ya mudah sekali. Agar kita tidak berurusan dengan kodam itu, dengan kekuatan-kekuatan itu, maka kita harus tunduk pada hukum bangsa kita. Yang melanggar hukum itu akan berurusan dengan kodam-kodam itu. Sepakat nggak nih para sadulur? Sepakat. Dan seharusnya tidak ada yang lepas dari kodam-kodam itu, baik yang kecil, baik yang di atas, baik yang kecil, baik yang besar, baik yang di bawah maupun yang di atas. Karena Anda bukan kodam pemimpin, bukan. Atau Anda bukan kodam dari kekuasaan, bukan. Anda adalah kodam dari bangsa ini. Maka berpihaklah kepada bangsa ini. Wah, ketinggian. Ya, kita turunin lagi. Dari hodam jadi hodam. Ya itu kan sama. Kalau esensi dari hodam itu Anda mengerti. Kalau tidak mengerti, ya kasihan deh. Wah, itu ketinggian ngebahas itu. Oke, kita turunin lagi. Kodam itu sebuah
sesuatu yang terstruktur hingga dia melahirkan kekuatan. Pertanyaannya, apakah tubuh Anda tidak terstruktur? Oh, terstruktur juga. Berarti Anda siapa? Dengan terstruktur itu, Anda memiliki kekuatan. Gitu nggak? Iya dong. Berarti kodam itu siapa sih yang sebenarnya? Yang di sini atau diri Anda sendiri? Ngobrolnya berapi-api Mr. Trevor ya kan? Sotoy. Iya, karena ocehan Mr. Trevor ini ya kan hanya bisa dimengerti sama orang yang mau membuka cara berpikir. Kalau cara berpikirnya tidak mau dibuka, ya kan itu namanya orang-orang sempit cara berpikir. Buat orang-orang sempit susah mahamin omongan Mr. Trevor. Ya kan? Jadi balik lagi. Ya kan? Apakah tubuh Anda tidak terstruktur? Terstruktur berarti Anda punya kekuatan. Buktinya, salah satu buktinya Anda bisa jalan, bisa makan, bisa melihat. Coba kalau mata Anda tidak ada tempatnya, ya kan digeletakin di meja, nggak bisa tuh lihat. Kuping Anda tempelin di tembok, ya bukan strukturnya, nggak bisa tuh denger. Maka struktur itulah yang menjadikan sebuah kekuatan. Dan hodam itu adalah Anda sendiri. So, kita harus kalah dengan hodam dari Eyang Botai ini. Mikir. Ya kan? Janganlah. Karena dengan Anda memiliki struktur, dan struktur itulah yang melahirkan sebuah kekuatan, maka Anda bisa melakukan apa saja yang Anda mau. Menggarap sawah, ya coba. Kalau cuman kaki aja yang jalan, badannya nggak ikut, kaki aja nggak bisa jalan, nggak gerak. Dengan struktur itulah melahirkan kekuatan. Dan kekuatan itu bukan cuman berupa kekuatan power fisik, bukan. Tetapi ada sebuah kekuatan yang lebih dari itu. Kekuatannya apa? Kepahaman diri sadulur. Kepahaman yang sadulur miliki, itulah kekuatan yang sebenarnya. Tapi kekuatan kepahaman itu hanya lahir di orang-orang yang mau membuka cara berpikirnya luas, yang tidak disempitkan oleh semua doktrin dan doktrin. Itu nggak para sadulur. Jadi kasihan bagi yang cara berpikirnya sempit. Kasihan. Seharusnya bangsa kita cara berpikirnya luas. Ketika kita berpikirnya luas, maka cara pandang kita akan lebih luas untuk memahami kehidupan ini. Itu para sadulur. Iya. Balik lagi. Jadi kesimpulan hari ini, diri Anda lah kodam yang sebenarnya. Dan jangan berpikiran kodam itu hanya kekuatan otot. Karena ada yang jauh lebih kuat, itu adalah cara berpikir Anda, itulah kodam Anda. Dengan cara berpikir Anda bisa menata bangsa kita, Anda bisa mengguncang dunia. Gitu nggak merasa dulu? Iya begitu. Pak Karno bilang, berikan saya 10 pemuda, maka saya akan guncangkan dunia. Bangsa kita banyak pemuda, sampai jutaan. Tapi pemudanya yang mana dulu? Ya kan? Minimal 11, 12 sama Bung Karno. Kalau otaknya bebel, otaknya sempit, fanatik, egosentrik, nggak bisa. Ngopi dulu para sadulur. Ini ngomongnya rada berapi-api.
ngopi. Mr. Slebor sukanya kopi liong. Wih, iklan. Bukan iklan, emang demennya begitu. Jadi balik lagi ya para sadulur. Jadikan diri Anda sebagai kodam itu sendiri. Ya kan? Maka luaskan cara berpikir Anda. Dengan meluaskan cara berpikir Anda, pandangan Anda akan lebih maju. Maka Andalah mungkin yang dimaksud oleh Bapak Insinyur Soekarno. Gajah sendirian bisa menggoncang dunia. Apalagi ada 10. Terus dari 10 melahirkan lagi 10. Dari harian itu melahirkan lagi 10. Oh, bayangkan. Ya kan. Ya. Jadi kodam-kodam bangsa kita aja, ya kan, kodam Brawijaya, kodam Siliwangi, ya kan, itu udah hebat. Yang hebat adalah kodam bangsa ini bersatu. Siapa kodam itu sendiri? Saya, Anda, menjadi kita. Itulah kodam bangsa ini. Baik para sadulur, semoga ocehan Mr. Slebor para sadulur bisa terpahamkan. Yang belum paham para sadulur bisa setel ulang lagi. Dan kalau ada penyampaian Mr. Slebor yang salah, tolong yang lebih paham dibenarkan. Ya kan? Boleh para sadulur tuh ocehin di bawah supaya Mr. Slebor tambah paham. Karena namanya juga konten orang Slebor yang masih blow on. Slebor itu blow on, mabok. Ya kan, kalau nggak mabok nggak bakal Slebor ya. Jadi, tapi balik lagi, omongan Mr. Slebor ini jangan ditelan mentah-mentah, tapi jadikan sebagai cara referensi berpikir saja bagi para sadulur dan Mr. Slebor sendiri. Gitu nggak? Iya begitu. Terus kembali, jadi bagi yang senang tayangan Mr. Slebor, ocehan Mr. Slebor, ya kan, bisa tuh dengan berlangganan dengan cara subscribe. Yang suka tayangan Mr. Slebor, ocehan Mr. Slebor, boleh like tuh. Minta dukungan. Ya kan? Atau nggak senang, dislike aja udah. Tapi yang Mr. Slebor harapkan bukan yang tadi, tapi ocehan para sadulur juga. Karena dengan ocehan para sadulur kepo-kepoin, Mr. Slebor pasti baca, oh iya. Maka Mr. Slebor yakin akan lebih dipahamkan oleh ocehan-ocehan para sadulur semuanya. Yang lebih tahu dari Mr. Slebor, ya kan, tolong ajarkan Mr. Slebor karena masih bodoh, karena masih banyak kekurangan di sana sini. Ya kan, ngomong begini aja diajarin dulu. Mr. Slebor ngomongnya begini gitu. Orang blow on. Kagak ngerti apa-apa, tapi so ngerti, so ngoceh, ya kan. Ya kan, inputnya siapa ya? Para sadulur sendiri yang input kepada Mr. Slebor gitu. Jadi gitu aja para sadulur. Hari ini ya ngebahas tentang kodam. Ya kalau masih pusing-pusing kepalanya, ya boleh dengerin berulang-ulang biar sama-sama paham. Dan kadang Mr. Slebor juga begitu ngupload, Mr. Slebor juga nonton lagi. Ya kan. Oh, misalkan ini aduh ngobrolnya kurang anget. Aduh kurang nyampe misalkan gitu. Oh, belajar lagi supaya ketika Mr. Slebor memaparkan materi apapun, ya kan, bisa lebih luas, bisa lebih masuk di para sadulur dan Mr. Slebor sendiri tentunya. Ya kan? Karena kepahaman ini sebenarnya bukan buat para sadulur, tapi kepahaman ini untuk Mr. Slebor sendiri. Ya kan? Gitu, buat Mr. Slebor sendiri, karena ini orang blow on ini bukan para sadulur. Para sadulur pasti cerdas-cerdas, pasti orang yang cara berpikirnya luas. Kita aja para sadulur ya, Mr. Slebor mohon pamit. Jaga diri, jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Sampurasun.